Sudah absen semua ya? Pak. Kita langsung mulai. Materi hari ini tentang server dan virtualisasi. Saya rasa di bagian dari Anda sudah mengenal ya server dan virtualisasi ya. Kemudian di materi ini juga sudah pernah dibahas di sistem operasi kalau nggak salah ya, dan jaringan. Walaupun mungkin di jaringan Anda banyak membahas tentang bagaimana menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, bagaimana klien server itu berjalan, ya. Tapi itu semua juga ada hubungannya dengan membangun cloud, ya. Terutama membangun cloud untuk private cloud. Seperti yang minggu lalu kita bahas, deployment cloud computing ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah private cloud. Nah, ini kita bahas tentang private cloud dulu. Saya rasa kalau dibahas private cloud, nantinya bisa digunakan untuk community cloud ya, atau public cloud dan hybrid cloud ya. Kalau sudah mengenal fungsi-fungsinya, menu-menunya, maka kita juga akan bisa menentukan kebutuhan apa saja yang hendak kita butuhkan ya, untuk enterprise, untuk perusahaan, untuk organisasi ya. Taruhlah seperti untuk tempat kita kerja nantinya ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan nantinya hybrid cloud yang sudah ada di pasaran atau public cloud yang sudah ada di pasaran. Karena fungsi-fungsinya juga mirip dan biasanya tidak jauh dengan apa yang kita pelajari. Ya, minta tolong itu speakernya di mute dulu biar enggak. Mute Minta Dep. tolong speakernya di mute dulu. Ya, suaranya biar enggak saut-sautan. Nanti sementara biar Pak Subur dulu yang berbicara ya. Biar enggak. Mas Ilham Dermawan bisa di mute dulu dan Mas Ded Wardian. Oke, udah agak hening. Balik lagi ya, klien server jaringan komputer yang salah satu atau lebih komputer yang difungsikan sebagai server atau induk bagi komputer lain. Jadi server itu bisa beberapa juga ya. Di dalam server tentu melayani klien ya. Server ini melayani komputer yang lain disebut klien. Layanan yang diberikan banyak ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, misalnya akses web, misalnya email, misalnya file storage, atau yang lainnya, atau aplikasi. Ini bergantung pada kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kita sewa di luar ya, di provider penyedia layanan internet ya, kita biasanya ya sewa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau untuk cuma membangun website berbasis WordPress misalnya ya, berarti kita copy layanan akses web. Ya. Yang lain-lain biasanya disertakan sesuai dengan kebutuhan itu, misalnya email ya, menempatkan file, sudah itu aja paling. Ya, atau FTP untuk mengakses kirim email, apa kirim file. Jadi kebutuhannya cuma standar. Nah, itu biasanya harganya juga disesuaikan. Tapi kalau kita butuh yang lebih dari itu, misalnya untuk SaaS, misalnya apa namanya, software as a service, jadi layanan software di dalamnya, ya maka kita akan menyewa lagi di situ. Jadi biayanya bisa mahal.
Di dalam server kita akan mengenal layanan-layanan pada server ya, antara lain layanannya banyak ya. DHCP ini adalah layanan yang otomatis memberi IP. Seperti hari ini kita langsung connect kan oleh provider, kita di set apa namanya IP-nya IP sembarang apa namanya dia kasih ya, DHCP itu dinamik, dia berubah-ubah terus IP kita. Sehingga kita nggak perlu lagi setting-setting IP ya, nggak terlalu yang apa namanya yang gaptek apa yang nggak tahu backgroundnya orang IT ya, biasanya gitu ya, IT itu biasanya kita nggak perlu lagi memasukkan kode-kode apa namanya alamat IP gitu ya, setting-setting nggak perlu lagi, cukup di DHCP ini ada sendiri program yang langsung otomatis memberi nomor IP sehingga langsung terhubung. Ini mudahnya ya. Nah, ini mungkin sudah pernah Anda bahas ya di mata kuliah jaringan kalau misalnya ya, jaringan komputer. Kemudian ada istilah web server. Web server ini aplikasi server yang biasanya melayani permintaan HTTP atau HTTPS, protokol hypertext ya, yang diakses melalui browser. Nah, protokol HTTP biasanya melalui port ya. Port nomor berapa protokol HTTP? Standarnya nomor 80 ya. Iya, port 80 biasanya. Kalau HTTPS berapa? 3 sekian gitu ya. Nah, 345 kalau nggak salah atau 3 berapa gitu ya. Ini mengirimkan kembali dalam bentuk halaman-halaman. Nah, bedanya HTTP dengan HTTPS, kalau HTTP itu data yang dilewatkan ke jalur itu, protokol itu telanjang, ya, gitu ya. Kalau HTTPS ada S-nya itu secure, berarti data yang dilewatkan di jalur tersebut, jalur protokol ini terenkripsi atau diamankan. Nah, biasanya web server ini yang mengirimkan halaman-halaman web ya, berupa file-file HTML dan CSS. Kemudian diparsing atau ditata oleh browser sehingga halamannya tampak bagus di depan kita ya. Kita terima dengan tampak bagus, kemudian mudah dibaca. Nah, di cloud computing ini, web server ini penting ya. DHCP juga digunakan, web server juga penting. Nah, untuk itu kita nanti akan latihan mendevelop lagi ya web server. Kemudian ada URL dan FTP. Saya rasa sudah mengerti ya. URL itu lokator, uniform resource locator. Ada biasanya di address ya, alamat apa namanya, alamat internet ya. Ini juga ada istilah URI ya. URI itu identifier, berarti kepanjangan dari alamatnya tadi, dari lokatornya tadi. Lokator itu misalnya nama domain, kalau URI-nya itu path atau alamatnya di mana file itu diakses. Jadi lebih umum sifatnya. FTP ini juga nanti kita coba bangun ya. Jadi ini yang penting juga di dalam cloud computing ya, FTP. Kenapa kita masuk ke FTP? Karena kita nanti akan kerja remote ya. Kerja remote itu taruhlah nanti servernya ada di luar gitu ya. Atau ada di ruangan lain gitu. Ruangannya sebelahan gitu tapi ada di ruangan lain, di ruangan server biasanya. Kalau ruangan server itu biasanya yang dingin-dingin gitu ya. Apa ruangannya ada AC yang sangat dingin gitu ya. Kadang ada embun-embunnya sama es. Nah, itu sampai dinginnya ya. Tujuannya dingin supaya servernya tidak panas melayani. Kemudian ini yang nanti akan kita praktek ya. Kemudian ada DNS, ada email, ada SMPT ya. Ini juga tentu kita coba ya terapkan. Karena ini juga bagian dari layanan server. Kenapa DNS ini penting? Karena nantinya kita membangun apa namanya private cloud gitu ya.
itu DNS kita masukkan ke dalam sistem itu, apa aplikasi privat cloud, disetup di situ. Kemudian email juga demikian, biasanya untuk apa namanya, pendaftaran gitu ya, SMTP untuk ngirim ke lawan bicara, biasanya gitu. Jadi begitu ada pesan masuk ya melalui ini apa namanya POP3, baru kemudian kita kirim melalui SMTP ini. POP3 itu kita gunakan untuk mengambil surat, artinya ada surat masuk gitu kita narik ya, post office protokol. POP3 ini juga kita sediakan juga, karena nanti kemungkinan aplikasi cloud juga akan menggunakan ini. Jadi banyak yang dihandle oleh cloud, ya. Termasuk NTP. NTP ini juga bagaimana kita menyesuaikan agar server kita, ya, itu waktunya sinkron dengan server di luar. Misalnya kalau kita menggunakan jaringan apa namanya? Sekarang itu pakai internet HP ya, apa namanya? Android, apa provider ya, Telkomsel, ada Tri, ada Indosat, macam-macam. Maka kita sesuaikan nantinya kalau kita terhubung cloud kita terhubung ke lewat jaringan itu, maka server kita akan menyesuaikan waktunya. Ya, menyesuaikan dengan jaringan yang ada di provider tersebut. Ya, itu ya yang kita bahas dari ini, apa namanya, kita kenal server-servernya. Jadi layanan-layanan yang tidak kita pakai nantinya di dalam cloud. Nah, bagaimana kalau nanti kita sediakan ya. Sebenarnya ini ada latihan tapi belum dulu ya. Ini latihannya sudah melangkah jauh soalnya. Sekarang kita bahas mengenai virtualisasi ya, virtualisasi. Jadi kita kuliahnya sebentar aja ini ya. Virtualisasi. Sekarang virtualisasi itu kita bahas materi yang lain. Baik, ini muncul ya ini pengantar cloud computing dan big data. Nggak muncul, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Nah, udah, Pak, udah. Nah, sudah, Pak. Baik. Ini muncul. Muncul ini. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Ya, Pak. Muncul, Pak. baik. Nah. Baik, kita bahas tentang virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi pembuatan sistem virtual ya. Ini biasanya untuk menjalankan apa namanya? Sistem fisik. Jadi mengalihkan sistem fisik yang memang tempatnya terbatas saat ini ya. Kemudian saat ini juga tersedia storage ya, hard disk yang luar biasa, dan perangkat fisik itu juga sekarang sudah kemampuannya nggak seperti dulu lagi ya. Kemampuannya luar biasa. Sehingga untuk meminimalisir tempat, biasanya kita akan sediakan sistem virtual. Jadi sistem yang jalan di sistem gitu kurang lebih ya. Sistem yang jalan di sistem, atau sistem operasi yang jalan di dalam sistem operasi virtual. Misalnya menjalankan sistem operasi tambahan yang kita sebut sebagai guest, jadi namanya tamu. Contohnya Windows ya, kalau Windows itu sebagai apa namanya,
pada sistem operasi fisik yang kita sebut sebagai host. Jadi ada host, ada guest. Guestnya ini bisa banyak ya, tamu itu bisa banyak. Kalau hostnya satu aja ruangannya, tapi banyaknya itu tergantung dari kemampuan host itu sendiri. Sama seperti rumah saya gini ya, rumah saya di ini ukurannya sekian. Nah, itu tamunya juga terbatas, tamunya hanya beberapa aja, tergantung dari lebar kemampuan dari area host ya, rumah itu sendiri. Jadi full virtualisasi itu wes menjalankan mesinnya sendiri. Contohnya adalah seperti VirtualBox. Kalau kita jalankan VirtualBox, maka Quest-nya menjalankan mesin sendiri. Tapi mesin ini berbagi dengan host. Gitu. Nah, sama seperti kalau kita datang ke rumah, gitu, ke rumahnya orang, teman kita, atau rumah orang tua, di sana sudah ada 8 keluarga, ya 8 anak, 8 orang misalnya, kita masukin di 2 orang di situ, maka kita akan mendapatkan space, tapi menjalankan sendiri, gitu ya. Nah, memakan space itu tadi berarti memakan area, makan bagian dari host. Kemudian para virtualisasi ini kernel host dan Quest dimodifikasi agar lebih cepat. Nah, para virtualisasi ini contohnya adalah Sen. Sen ini antar mukanya command line teks ya. Biasanya hitam putih gitu ya. Jadi masih deso apa namanya? Jadul gitu ya, jadul. Tapi jangan dilihat jadulnya, dia kemampuannya yang dibutuhkan adalah menjalankan mesin virtual di dalamnya. Ini kemampuannya luar biasa. Dia mampu memodifikasi Quest, artinya beda dengan VirtualBox. Kalau VirtualBox banyak memakan resource yang luar biasa karena dia menggunakan antarmuka. Nah, kalau Sen itu hitam putih tadi. Nah, jadi banyak resource yang kalau nggak dipakai ya nggak dipakai gitu ya. Jadi virtualisasi seperti ada yang lain ya, OS level virtualisasi yang jalan di tempat lain ya, misalnya Docker, Open Virtualization ya dan lain-lain tuh. Sekarang saat ini lagi ngetren juga ya. Ini yang ada di cloud ya. Kemudian berikutnya adalah keuntungan virtualisasi hemat biaya. Hardware-nya nggak banyak-banyak. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, karena latar belakang dari virtualisasi ini untuk meminimalisir tempat, meminimalisir biaya, yang kadang luar biasa besarnya kalau kita bikin satu-satu ya. Itu luar biasa, fisik. Nah, sekarang ada teknologi yang bisa kita gunakan yaitu virtualisasi, dan virtualisasi ini yang sudah banyak digunakan. Kemudian mudah dilakukan backup dan recovery ya. Backup dan recovery ini mudah sekali ya, tinggal di copy, kemudian diakses lagi recovery. Jadi karena bentuknya adalah bentuk portable biasanya. Kok portable Pak? Iya, kecil file-file gitu ya. Jadi bisa dipindah-pindah. Mudah penginstal. Nah, install, deploy, dan itu mudah sekali ya. Ya yang bisa biasanya ya mudah. Yang nggak bisa jadi sulit. Itu gampang aja sebenarnya. Jadi yang bisa ya mudah, yang nggak bisa ya. Tapi semuanya kita jalankan sama-sama lah ya, bareng-bareng. Saya sendiri juga mempersiapkan kuliah ini lumayan ya. Jadi dosen jangan dibilang nggak siap-siap ya. Oh siap-siap itu. Nah, sejak kemarin-kemarin saya siap-siap ini, mempelajari ini ada hal-hal baru apa yang bisa kita adopsi. Ternyata banyak yang lupa ya. Bahkan sintaks-sintaksnya saya juga banyak yang lupa. Saya lihat materi kuliah yang tahun-tahun sebelumnya malah pada nggak tercatat ya, karena langsung praktek di kelas waktu itu. Saya menyesal sekali tidak mencatat. Sehingga ada
aplikasi yang saya gunakan waktu itu untuk mempercepat penginstalan misalnya, itu lupa. Mudah-mudahan nanti ingat ya. Nah, itu aplikasinya kecil aja ya, cuma jarang digunakan. Cuma namanya yaitu lupa apa ya itu. Ya tidak pikir tadi malam apa ya kemarin. Tak cari-cari dokumentasinya nggak ada. Jadi ya mudah itu mungkin subjektif ya, bisa jadi. Yang bisa ya mudah, yang nggak bisa ya. Kayak saya ini sudah bisa tapi lupa. Kalau diulangi lagi ya insya Allah bisa lagi. Yang kedua, yang berikutnya adalah mengurangi panas, menghemat energi. Ya, karena di ruangan kan banyak komputer, kayak di lab itu banyak komputer, kalau nyala semua ya lumayan panas itu. Ya. Tapi karena virtual, satu komputer 40 komputer tadi misalnya bisa dihandle satu komputer gitu ya. Tapi dengan resource yang besar, satu komputer tadi ya. Jadi kalau dipakai untuk 40 orang ya satu komputer tadi minimal memorinya ya 40-50 giga ya. Kok bisa Pak? Ini kan dibagi-bagi ya. Jadi memorinya juga dipasang-pasang lagi nanti di sana supaya bisa handle semuanya gitu ya. Mengurangi ruang penyimpanan server ya. Ruang penyimpanannya yang banyak tadi biji-biji ya. Itu bisa jadi di dalam aja. Hanya saja satu artis tadi bisa digedein. Kalau satu pengguna misalnya taruhlah 10 giga, tinggal dikalikan aja. Kalau 40 pengguna berarti 40 kali 10, 400 giga. 1 tera masih cukup gitu ya. Mudahan maintenance dan pengelolaan. Nah, mudahan maintenance dan pengelolaan, standarisasi hardware tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita copy gitu ya, enak bisa ditempatkan di hard disk yang lain. Konfigurasinya tinggal disesuaikan, mudah. Bayangkan kalau dengan fisik hardware, maka dia akan sulit gitu ya. Mudah diganti hardware-nya dan lain-lain. Jadi ini keuntungan dari virtualisasi. Kemudian apa itu cloud computing? Kalau cloud computing tadi sebenarnya ada hubungannya dengan virtualisasi karena dia tempatnya cloud itu berjalan. Cloud kalau menurut definisi ini kotak hitam black box. Sebenarnya lebih gampang cloud itu aplikasi ya, aplikasi. Disebut awan dan kotak hitam karena infrastrukturnya maya, fisiknya tidak diketahui pengguna, fisiknya ada di jauh, tempat jauh, pengguna mengetahui masukan, keluaran dalam komputasi. Prosesnya tidak diketahui. Cloud bisa, ini kemarin ini ya, sudah ya, memanfaatkan virtualisasi dan grid computing. Grid computing itu yang lemah, itu yang kemarin ya. Ini tipe-tipe cloud computing ya. Nah, ini struktur yang kita lihat di mana cloud computing itu berjalan. Ya, cloud itu gambarnya biasanya berupa awan, ini simbolnya awan ini ya. Simbolnya awan ini. Di dalam awan ini ada banyak aplikasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai aplikasi. Ada platform, ada infrastruktur. Ya. Aplikasi ini fungsinya SaaS ya, software as a service. Ini PaaS, platform as a service, platformnya adalah ini. Kemudian infrastruktur. Nah, ini semua adalah dalam bentuk aplikasi ya, apa namanya, software yang ada di jalan di sana. Yang kita cukup mengakses itu lewat ini, perangkat ini, browser. Juga di sini juga kadang disediakan oleh vendornya, vendor penyedia layanan cloud ini, aplikasi-aplikasi. Jadi di tablet, di phone, ponsel, di laptop. Seperti hari ini kita mengakses kuliah hari ini, ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone, ada yang pakai desktop, ya. Nah, antara laptop dengan desktop mungkin sama ya, karena dia menggunakan browser. Jadi nggak perlu menginstal apa-apa saja.
Cukup menggunakan browser tadi, kita bisa mengakses Classroom. Tapi bagi yang menggunakan phone, kita instalkan aplikasi kan di sini untuk mengakses layanan itu agar bisa diakses sesuai dengan fungsinya. Atau seperti saat ini kita pakai Meet ya, Google Meet, maka ya kita harus install Hangout Meet ya, Google Hangout Meet. Kemudian kita bisa mengakses kuliah. Kurang lebih itu ya. Jadi hubungan antara tipe cloud ya, ini ya, ada email, berarti kita kalau menggunakan fungsi email, berarti kita menggunakan SaaS, seperti Classroom ini SaaS. Kemudian juga email dengan platform seperti PaaS ya. Classroom ini juga termasuk ini ya. Nah, IaaS juga begitu, storage ada Google Drive. Nah ini yang kita ada di sini, berarti kita menggunakan layanan semua. Kurang lebih itu gambar hubungan antar tipe cloud ya. SaaS, IaaS, PaaS ini sudah kita bahas. Kemudian ada di DBAS, berarti database ya, penyedia layanan sebagai penyedia layanan. Seperti saat ini ada Oracle yang terpasang di cloud. Nah ini juga di cloud Amazon ya, AWS. Kemudian juga ada Microsoft Azure. Amazon Web Service yang saat ini banyak promosi di Indonesia. Kemarin ada undangan dari AWS untuk kuliah online, apa namanya, yang online tuh. Nah, ya sama seperti ini kuliah. Itu dia memasarkan kelebihan keuntungan AWS untuk pendidikan. Kemudian ada siapa pelaku usaha terkait cloud? Ya, pelakunya antara lain pengguna itu sendiri ya, pengguna lah. Orang atau organisasi menggunakan layanan cloud. Hampir semua perusahaan, pemerintahan, lembaga pendidikan butuh layanan cloud. Penyedia cloud service, perusahaan yang menyediakan layanan cloud ini juga menggunakan ini. Dia untuk jualan biasanya. Kemudian untuk mitra, perusahaan yang menyediakan jasa dukungan pembangunan cloud. Jadi dia yang memberikan layanan untuk apa namanya, seperti tukang kontraktor gitu ya, dia yang bikinin rumahnya gitu ya, ada arsiteknya dan sebagainya, dia punya itu. Kalau penyedia itu dia cuma menyediain aja yang sudah jadi, tinggal dipakai orang-orang. Ini pelaku usaha cloud ya. Pengguna itu siapa aja, bisa orang-orang, bisa organisasi, bisa sekolah, bisa perusahaan. Kemudian apa saja keuntungan dari menggunakan cloud ya, salah satunya adalah big data. Big data ini datanya sangat besar, disebut big itu besar, minimal 1 tera ya. Itu data toh. 1 tera itu sama seperti hard disk Anda, hard disk saya ini cuma 500 giga aja, masih separuhnya. Dan itu masih banyak digunakan file-file ya. Bayangin kalau data saja itu besarnya 1 tera. Anda sudah bayangin, oh berarti 2 laptopnya Pak Subur, gitu ya. Itu isinya cuma data data doang, belum ada sistem operasinya bersih, tidak ada aplikasi lain. Kurang lebih itu ya. Data ini ya. Data record, datanya apa aja, macam-macam. Kalau kita pelajari big data itu datanya ada video, ada apa namanya, suara, ada teks, ya. Seluruh data yang terkumpul itu ya, satu itu, sehingga ukurannya segitu, 1 tera minimal. Jadi ada software dan tool sendiri untuk itu semua. Big data tidak cukup diolah dengan SQL biasa seperti MySQL ya, tapi butuh teknologi baru yang query-nya juga cepat gitu ya. Namanya NoSQL, not only, nggak hanya sekedar SQL ya. Bukan tanpa SQL ya, tapi nggak hanya sekedar ya, nggak cuma SQL saja gitu loh, yang lain-lain juga.
apa yang lain-lain juga itu file-file itu semua struktur itu semua bisa di query struktur ada file itu macam-macam ya ada teks ada Excel apa spreadsheet ya macam-macam itu semua datanya itu masuk di situ. Big data tidak hanya berisi tentang struktur data tapi juga apa namanya data terstruktur data yang terstruktur itu seperti SQL itu struktur ya. Tetapi juga ada data yang tidak terstruktur. Nah, ini kalau Anda pelajari di SPK ya, sistem pendukung keputusan itu Anda akan ketemukan data-data yang tidak struktur dan data yang terstruktur. Nah, atau semi terstruktur itu ada juga. Ini terkumpul semua. Kalau terstruktur itu seperti yang kita lihat saat ini yang kita terapkan di SQL. Kalau yang tidak terstruktur, file-filenya macam-macam. Kan sulit tuh ya, terkumpul semua. Jadi fungsinya mesin cloud tadi untuk apa ini ya? Untuk mengelola big data dan sifatnya big data itu antara lain volumenya besar, kemudian velocity atau frekuensi ngambil datanya itu juga harus cepat ya. Harus cepat, nggak boleh loading lama, sehari ditinggal baru muncul, enggak. Lebih cepat dari dalam jumlah yang banyak. Kemudian datanya juga beragam, tidak terstruktur dan semi terstruktur. Ini tentang big data ya. Nah, jadi fungsinya dari server tadi kita butuh tentang big data, ya. Big data. Jadi kita menyediakan server tadi, cloud itu salah satunya untuk mengelola big data, ya, salah satunya. Tapi tentu saja cloud tidak hanya sekedar big data ya. Kita seperti saat ini kita menggunakan untuk kuliah seperti saat ini juga bisa. Ya, jadi itu virtualisasi ya. Fungsinya dari virtualisasi antara lain untuk itu. Nah, masuk ke prakteknya nanti kita akan praktek ya. Tapi saya beri tutorialnya dulu ya. Saya belum bikin. Itu mempelajari yang baru. Nah, materi-materi yang lama itu sudah kayaknya sudah usang. Saya lihat materi terakhir saya itu tahun 2015. Bisa sudah 2020, berarti sudah 5 tahun. Ada banyak perubahan kemungkinan ya. Mungkin harus saya siapkan. Oleh karena itu, untuk pengantar ini saya tidak banyak-banyak ya. Saya akan memberikan tugas pada Anda, tugas mandiri. Tugasnya untuk mencari aja, mencari materi tentang virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Ya, kemudian server contoh virtualisasi, misalnya contoh-contoh virtualisasi yang sudah Anda kenal. Ambillah contoh yang paling mudah. Ya. Ada banyak contoh ya, misalnya contoh menggunakan VMware, gitu ya. Contoh menggunakan Xen. Contoh lagi ada yang menggunakan full stack, apa itu? Pokoknya full lah. Ya. Nah itu ambillah yang paling mudah, misalnya menggunakan VirtualBox ya. Nah ini mudah nih, virtualisasi menggunakan VirtualBox. Kalau di antara Anda ada yang banyak menggunakan Windows, nah itu lebih mudah lagi ya. Untuk Windows ya. Komputernya bagaimana Pak? Komputer, nah kebetulan komputernya Pak Subur ini hanya komputer bukan laptop ya, notebook punyanya Pak Subur ini. Tapi masih bisa untuk bikin apa namanya simulasi dengan menggunakan virtual box ya, itu ya. Jadi untuk bikin virtualisasi tadi itu masih bisa. Apalagi laptop, saya rasa laptop lebih gede ya, daripada notebook, bedanya gitu ya. Kemudian gunakan juga yang paling enak direkomendasikan adalah 64 bit Windows-nya ya. 64 bit karena memang penyediaannya saat ini itu biasanya 64 bit.
Ya, itu yang sebenarnya yang ada di internet itu yang baru-baru itu biasanya disediakan khusus untuk 64 bit. Yang 32 bit sudah mulai jarang. Ini karena memang teknologi berjalan cepat gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan 32 bit itu masih tersedia. Jadi Anda bisa masih memungkinkan untuk menggunakan. Meski demikian kalau ada kesulitan troubleshooting silakan di troubleshooting sendiri ya, gitu ya. Yang tidak menyampaikan membahas mengenai bagaimana untuk troubleshooting di sini. Itu ya. Jadi untuk troubleshootingnya Anda lakukan sendiri. Nah, itu semua Anda tugasnya ini, tugas kedua ini Anda hanya ngumpulin aja ya. Hanya ngumpulin aja sama seperti tugas ke satu ya. Tugas ke satu itu ada menjawabkan pertanyaannya, jawaban pertanyaan itu Anda cari sendiri, kemudian Anda rangkum, Anda jawabkan di situ, betul ya. Tapi ada juga yang copy paste dari luar kemudian Anda tempel. Ya, penting belajar aja ya, ngerti ya. Nah, tugas kedua ini Anda bisa juga itu tadi ya, di copy kemudian ditempel di situ. Tujuannya adalah ini nanti kita mau praktek nih. Nah, gitu ya. Sebelum praktek, Anda harus tahu esensinya dulu, perintah-perintahnya dulu, gitu ya. Nah, perintah-perintah ini saya perintahkan dulu untuk dimasukkan ke dalam tugas Anda. Dengan ini, saya berharap Anda mempelajari perintah-perintah itu tadi, ya. Virtualisasi seperti apa, gitu ya. Terutama yang belum sama sekali nih tentang bagaimana membangun server. Kalau saya ajari melalui online ini lumayan panjang itu ya, waktunya juga panjang. Kalau dibuat kuliah sinkron seperti ini nggak cocok ya. Itu lebih cocok ke kuliah asinkron. Nah, sinkron asinkron itu apa sih bedanya? Kalau sinkron itu tatap muka langsung seperti ini, live ya, sama seperti saya telepon atau chat kita langsung. Itu sinkron. Ya. Artinya langsung terjadi saat itu tatap muka. Kalau asinkron itu balikannya ya, jadi nggak harus langsung tatap muka, Anda cukup pelajari modul-modul yang diberikan tadi. Modul itu bisa berupa video, bisa berupa suara, bisa berupa tutorial seperti ini gitu ya. Juga bisa berupa teks doang gitu ya. Modul gitu saya kirim, modul Anda pelajari sendiri. Nah itu. Tapi sebelum pelajari dosennya kasih tahu seperti ini. Ya itu ya. Jadi kuliah hari ini nggak panjang-panjang. Nanti berikutnya saya kasih tugas hari ini. Ya Anda harus kerjakan untuk persiapan minggu depan. Jadi minggu depan saya akan berikan tutorialnya. Tapi sebelum ke sana Anda pelajari dulu yang jadi tugas ini. Bisa ya? Bisa, bisa. Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, Pak. Bisa, Pak. 32 orang. Banyak betul ya? Itu termasuk presentasinya Bapak itu. Ya? Termasuk presentasinya Bapak. Enggak presentasi sampai. Hanya ngumpulin aja. Jadi yang nanti saya tulis di classroom tugas-tugasnya, Anda tinggal isi aja sama seperti tugas 1 kemarin. Ya. Oh iya, Bisa Pak. ya? Nah, Tenggatnya kapan, Pak? tenggatnya biasanya 1 minggu kan ya? Iya Pak. Oke, Ya. Pak. Jadi kalau tenggat itu kebetulan ini kan banyak kosong, banyak di rumah. Jadi jangan apa namanya baru dikerjain kayak tadi malam gitu, baru ngumpulin hari tadi malam. Banyak juga tugas yang lain, Pak. Iya iya, dicicil gitu ya. Ya, baik, baik. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang lain lagi pertanyaan? Mas Ilham kayaknya tadi datang duluan. Tidak ada Pak, tidak ada pertanyaan. Oke aja Kak, di rumah Kak. Oke ya.
Mungkin Oke, kalau Pak. tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini, nggak usah panjang-panjang. Ya, berikutnya adalah asinkron. Asinkronnya yang panjang ini. Asinkron tuh yang nggak perlu harus tatap muka. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini, pagi ini ya. Kita lanjutkan lagi, insya Allah masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu praktek ya, praktek. Pertemuan berikutnya minggu depan, insya Allah praktek, dan tutorialnya saya sampaikan di YouTube, insya Allah. Jadi asinkronnya mungkin sebentar aja kayak seperti ini ya, kemudian saya kasihkan tutorialnya di YouTube. Anda tinggal akses saja di YouTube ya. Adapun caranya mengakses YouTube ada yang tergantung dari besarnya video ya. Ada yang video ukuran sekian, paling besar ukuran sekian HD gitu ya. Tulisannya ada tulisannya di situ ya. Dia disiasati aja sendiri bagaimana caranya supaya akses YouTube-nya ringan gitu ya, nggak terlalu banyak menyedot pulsa. Ini juga gitu ya, banyak menyedot pulsa. Makanya dari itu saya tidak panjang lebar, kita langsung masuk ke kuliah asinkron, yaitu tugas-tugas yang perlu Anda selesaikan. Demikian dari saya, semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi, insya Allah pertemuan berikutnya pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.